Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Belajar IPS lagi yuk. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang pembagian zaman praaksara. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang satu, pengertian zaman praaksara, yang kedua pembabakan zaman praaksara, dan yang ketiga pembagian zaman praaksara secara geologis. Masih ingatkah kalian tentang semua itu? Kita review sekali lagi yuk. Zaman praaksara merupakan zaman di mana belum adanya tulisan. Zaman ini dibagi menjadi 3 periodisasi. Yang pertama adalah periodisasi secara geologis, yang kedua periodisasi secara arkeologis, dan yang ketiga periodisasi menurut perkembangan kehidupan manusianya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan atau sudah mempelajari tentang periodisasi secara geologis. Nah, silahkan kalian amati bagian berikut ini untuk membantu kalian mengingat-ingat materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita kali ini, yaitu tentang pembagian zaman praaksara berdasarkan periodisasi arkeologis. Namun sebelumnya Umi ingin ajak kalian dulu nih untuk membayangkan kira-kira bagaimana ya kehidupan manusia, atau bagaimana ya cara manusia hidup di awal peradaban mereka. Bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhannya, bagaimana cara mereka bekerja, dan di mana mereka tinggal. Ketika zaman modern sekarang ini, kalian tentu dengan mudah menjalani hidup kalian. Kalian tinggal di dalam rumah yang indah, memenuhi kebutuhan makan dengan sangat mudah, dengan beragam fasilitas yang sudah disediakan. Lalu bagaimana ya kehidupan pada zaman praaksara dulu? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak video ini dengan baik. Pembagian zaman praaksara ditinjau dari periodisasi arkeologis, itu dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Penamaan zaman batu dan zaman logam ini sesuai dengan temuan para arkeolog tentang bukti-bukti berupa artefak-artefak sejarah yang terbuat dari batu dan juga logam. Untuk zaman batu sendiri, di sini masyarakatnya menggunakan peralatan yang terbuat dari batu, mulai dari tempat tinggal sampai dengan peralatan yang digunakan mereka untuk menunjang kehidupannya. Zaman batu sendiri terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, di mana paleo artinya tua dan litikum artinya batu. Ciri-ciri kehidupan pada zaman ini adalah, yang pertama, zaman ini berlangsung selama 600.000 tahun yang lalu. Manusia pada zaman itu hidupnya sangat tergantung pada alam, sehingga mereka hidup berpindah-pindah sesuai dengan sumber daya makanan yang mereka miliki. Hidup yang berpindah-pindah ini disebut dengan nomaden. Untuk memenuhi kehidupannya, manusia pada zaman itu melakukan perburuan dan mengumpulkan segala jenis buah-buahan yang ada di hutan, atau disebut dengan food gathering. Alat yang mereka gunakan berupa kapak genggam, yaitu kapak yang terbuat dari batu yang sangat kasar dan hanya dipipihkan di bagian salah satu sisinya saja, sehingga bisa digunakan untuk memotong hewan atau memotong daging hewan dan juga memotong buah-buahan. Lalu ada alat tombak dari tulang, kayu, dan lain sebagainya. Ilustrasi kehidupan pada zaman itu bisa kalian lihat di dalam gambar.
Zaman batu yang kedua adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, atau juga disebut dengan zaman batu Madya. Manusia pada zaman ini sudah mulai satu tahap lebih maju dari di zaman Paleolitikum. Ini terlihat dari cara hidup mereka yang sudah mulai semi menetap atau tinggal di dalam gua-gua batu. Kemudian mereka juga sudah mulai menggunakan peralatan yang lebih halus dari yang sebelumnya. Mereka tetap menggunakan kapak genggam untuk memotong atau menguliti hewan, namun lebih halus bentuknya. Di sini juga terdapat kebudayaan yang khusus atau merupakan ciri khusus dari zaman ini, yaitu ada abri sausroch atau gua, dan yang kedua ada kejoken modinger atau sampah dapur yang sudah membatu atau sudah berupa fosil. Sampah dapur ini berupa kerang, kulit kerang yang sudah menjadi fosil yang ditemukan di belakang gua. Nah, ini membuktikan bahwa waktu itu manusianya sudah mulai hidup menetap atau tidak berpindah-pindah lagi, karena sudah ada tumpukan-tumpukan sisa makanan. Zaman batu yang selanjutnya atau zaman batu yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Neo artinya baru, litik artinya batu. Jadi zaman Neolitikum artinya zaman batu baru, atau bisa juga disebut dengan zaman batu muda. Pada zaman ini manusia sudah lebih baik lagi kehidupannya. Mereka benar-benar sudah mulai hidup menetap, sudah mulai membentuk perkampungan kecil dengan satu kepala suku atau pimpinan. Kemudian yang kedua, mereka juga sudah tidak lagi berburu dan meramu saja, namun mereka sudah punya kemampuan untuk bercocok tanam dan beternak, sehingga mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri atau disebut dengan food producing. Dan ini juga mendukung mereka untuk hidup menetap. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Kapak persegi ada yang berukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Kapak yang berukuran besar disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul untuk menunjang kegiatan bercocok tanam mereka. Kapak lonjong bentuknya lonjong, pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga tajam. Kapak lonjong ada yang berukuran besar dan juga kecil. Fungsinya yaitu sama dengan kapak persegi. Pada zaman ini juga dihasilkan perhiasan, gerabah, dan juga pakaian. Zaman batu yang terakhir adalah zaman Megalitikum. Mega artinya besar dan litik artinya batu, sehingga zaman Megalitikum disebut juga dengan zaman batu besar. Di sini ditemukan banyak bangunan-bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Di antara bangunan-bangunan besar yang ditemukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menhir, yang kedua ada dolmen, yang ketiga ada kubur peti batu, yang keempat ada waruga, yang kelima ada sarkofagus, dan yang keenam ada punden berundak, dan yang ketujuh ada arca batu atau patung batu. Dan ini semua digunakan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan yang bisa Umi sampaikan. Khusus untuk kebudayaan Megalitikum dan zaman logam akan Umi jelaskan di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.